Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi kami bil khair. Rabbana asraf lana sudurana wa yassir lana umurana umura muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala pada man nafa'a bilumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati akramati fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Kafarati. Bermula ini itu tentang kitab kafarah. Dzakara fihi khisala kafarati dhihari faqat. Menyebut ia musannif padanya kitab akan pembagian kafarah zihar saja. Wa saddarahu bima yu'tabaru fi anwa'il kafarati, dan mendahulukan ia musannif akannya zihar dengan sebab sesuatu yang diperhitungkan akan ia sesuatu itu bimta dia, bukan bisa bagi memulai dia musannaf dengan sesuatu yang diperhitungkan akan ia sesuatu pada macam-macam kafarat. Faqala, maka berkata yang musannif, ushtaratu niyatuha, disyaratkan akan niatnya kafarah, ay ka'ayyu iqabi niyatil kafarati, seperti bahwa memerdekakan seseorang dengan niat kafarat. Fala yakfi bi niyatil itqil wajibi, maka tidak cukup ia pemerdekaan dengan niat pemerdekaan yang wajib. Karena sesungguhnya pemerdekaan yang wajib qad yakunu an-nadhirin, kadang-kadang terjadi ia dari nazar. Wa kadza, dan begitu juga yuqalu fi shaumi wal it'ami, dikatakan pada puasa dan memberi makan. La ta'yinuha, tidak disyaratkan menentukannya niat. Menentukannya kafarat. Bi'ayyu qayyida bil-zihari, dengan bahwa mengkaitkan ia seseorang dengan zihar, atau ghairihi, atau selainnya zihar. Hatta law kana alaihi kafarata ziharin, sehingga jikalau ada kewajiban di atasnya seseorang itu 2 kafarat zihar, wa qatlin, dan 2 kafarat pembunuhan. In kana law kana alaihi kafarata ziharin wa qatlin, sehingga jikalau adalah kewajiban di atasnya seseorang itu 2 kafarat, yakni zihar dan pembunuhan. Fa'a'taqa 'abdan, lalu memerdekakan ia seseorang akannya budak, biniyatil kafarati, dengan niat kafarah. Waqa'a mahsuban an wahidatin minhuma, niscaya terjatuhlah ia pemerdekaan akan yang dihitung dari salah satu keduanya, zihar dan pembunuhan. Wa kadzal hukmu fi shaumi wal it'ami, dan begitu juga hukum pada puasa dan memberi makan. Wa inna ma lam yushtarat ta'yinuha fi niyati, hanya saja tidak disyaratkan mentakyinkannya kafarat di dalam niat. Bi khilafis sholati, dengan sebalik salat. Li'annaha, karena sesungguhnya kafarat fi mu'dhami khisariha, pada sebagian besar pembagiannya kafarat
naziatun ilal ghuramati, itu diambil untuk denda-denda. Nazi'ah Dicabut, isim ma'il. diambil akan ia. Nazi'ah artinya ma'ilah, cenderung. Cenderung ia kafarat ke denda-denda. Faktufiya fiha bi aslin niyati, maka dicukupkan padanya kafarat dengan asal niat. Fa in ayyana fiha wa akhta'a, maka jika menentukan ia seseorang padanya kafarat dan tersalah ia, karena wa kafarat qatlin, seperti bahwa berniat ia seseorang akan kafarat pembunuhan, wa laysa alaihi illa kafaratu dhiharin, padahal tidak ada kewajiban di atasnya kecuali kafarat zihar, lam yujizhu ma atabihi bitilkan niyati, niscaya tidak mencukupi akannya seseorang oleh sesuatu yang melakukan ia dengannya sesuatu dengan demikian niat, amma alaihi, dari sesuatu yang ada ia sesuatu kewajiban di atasnya seseorang. Wa tushtaratu niyatul dhimmi, dan disyaratkan akan niat si zimmi fil i'taqi, dalam memerdekakan, wal it'ami, dan memberi makan. Kama jazama bihi fi asli rawdati, sebagaimana menegaskan ia Imam Nawawi dengannya pendapat di dalam kitab Asl Rawdah, isihhatiha minhu, karena sahnya niat darinya zimmi. Wa niyatuhu litamyizi duna taqarrubi, dan niatnya zimmi itu untuk tamyiz, membedakan, bukan untuk taqarrub. Wa yumkinu milkuhu, dan mungkinlah memilikinya si zimmi lirraqabatil mu'minah, untuk raqabah mukminah, ka'ayyuslima abduhu, seperti bahwa masuk Islamlah hambanya zimmi, au abdu muwarithihi, atau hamba muwarisnya si zimmi, wa yantakila ilaihi, lalu berpindah ia budak kepadanya si zimmi. Wa amma shaumu fala yasihhu minhu, dan adapun puasa maka tidak sah ia puasa darinya si zimmi, litamah qulihi qurbatan, karena semata-matanya puasa akan qurbah, ibadah. Wala yantakilu anhu ilal it'ami, dan tidak berpindah ia si zimmi darinya berpuasa kepada memberi makan, biqudrati alaihi, dengan sebab mampunya si zimmi atasnya berpuasa, bil islami, dengan cara masuk Islam. Fa yaqulu lahu, maka dikatakan baginya si zimmi, imma an tatrukal waq'a, adakala bahwa engkau meninggalkan waq'a, au tasluka tariqa hillihi minas shaumi, atau engkau menempuh jalan menghalalkannya waq'a dari berpuasa, bi an tuslima wa ta'tibihi, dengan bahwa kamu masuk Islam dan engkau melakukan dengannya berpuasa. Wa yuqalu lahu aidan, dan dikatakan baginya si zimmi juga, haitsu lam tamlik raqabatan mu'minatan, ketika tidak memiliki ia si zimmi akan raqabah mukminah, imma an tatrukal waq'a, adakala bahwa engkau meninggalkan waq'a, aw tasluka tariqa hillihi, atau engkau menempuh jalan menghalalkannya waq'a, min i'taqil mu'minati, dari memerdekakan budak mukmin, budak mukminah, bi an tuslima, dengan bahwa kamu masuk Islam, fatamlikaha, lalu kamu memilikinya, mukminah, warqabah mukminah, wa tu'tiqaha, dan kamu memerdekakan akannya warqabah mukminah. Judulnya kitab kafarah.
Tapi yang musannaf sebut cuma satu hal saja, yaitu kafarat zihar. Tapi di awal pembahasan beliau mengawali dengan hal-hal yang diperhitungkan dalam seluruh kafarat. Apa itu yang diperhitungkan dalam seluruh kafarat? Pertama, syarat niat bayar kafarat. Mau kafarat zihar, kafarat pembunuhan, kafarat watak di siang hari Ramadan, itu harus ada niat. Seperti dia memerdekakan budak dengan niat kafarat, maka tidak cukup hanya mengatakan saya memerdekakan budak ini sebagai pemerdekaan yang wajib. Itu nggak sah. Kenapa tidak sah? Karena kata-kata wajib masih umum. Bisa saja kafarat, bisa saja nazar. Begitu juga dalam bab puasa dan memberi makan, harus ada niat saya puasa kafarat. Enggak boleh syarat niatnya saya wajib puasa. Ketiga, saya memberi makan untuk kafarat. Tidak boleh niat saya memberi makan sebagai kewajiban. Tidak sah. Kemudian hal-hal yang diperhitungkan dalam kafarat secara umum lagi adalah tidak perlu menentukan itu kafarat apa. Dengan cara dia kaitkan yang zihar, saya membayar kafarat zihar, itu enggak perlu. Cukup kafarat saja tanpa perlu ditentukan ini zihar dan yang lain-lain. Sehingga kalau seseorang punya dua kafarat, misalnya kafarat zihar juga, kafarat pembunuhan juga, lalu dia merdekakan budak dengan niat bayar kafarat tanpa menentukan ini zihar atau pembunuhan, maka pemerdekaan itu bisa dihitung untuk salah satu dari dua kafarat itu, kemana saja dia mau bawa. Kalau dia mau selesaikan pembunuhan dulu, oke, atau dia mau selesaikan zihar dulu juga boleh. Kenapa tidak perlu niat ta'yin? Kenapa tidak perlu ta'yin di dalam kafarat? Karena kafarat itu sebahagian perkaranya cenderung kepada bayar-bayaran. Nah, merdekakan budak, bayar makan 60 orang miskin. Jadi banyak, sebagian besarnya itu bayar-bayar sifatnya. Faktafa fiha bi asli niat, maka dalam bab bayar-bayar itu cukup asal niat, tidak perlu ditentukan. Tapi apabila dia tentukan dan dia salah, maka batal kafaratnya. Ini sesuai dengan kaidah usul. Kaunya idza ayyana fa akhta'a darra. Makanya ma yustaratu ta'arudu lahu jumlatan, ma la yustaratu lahu ta'arudu lahu jumlatan wa la yustaratu ta'ayunu tafsilan fa'ayana fa akhta'a darra. Sesuatu yang wajib disindir secara umum tidak perlu disebut secara rinci, lalu dia rincikan dan dia salah, maka darra. Ini konsepnya. Nah, sehingga kalau dia niat bayar kafarat pembunuhan, padahal dia tidak punya kewajiban kecuali hanya kafarat zihar, maka yang dibayar itu tidak cukup menjadi pengganti kafarat zihar. Nah, kalau soal puasa, falaysihu minhu ditamahudihi kurbatan wa amas saumu tinggal. Nah, zimmi, kita bahas soal zimmi. Zimmi ini kenapa dibahas? Karena dia termasuk orang yang wajib menjalankan hukum Islam. Karena salah satu syarat menjadi zimmi adalah taat dan patuh dalam hukum Islam yang berkaitan dengan muamalah dan muasyarah. Tidak wajib dalam hal
ibadah. Puasa Ramadan nggak wajib, sholat nggak wajib, korban nggak dianjurkan, pokoknya haji nggak wajib, semuanya nggak wajib. Yang wajib berkaitan dengan muamalah muasyarah, membunuh, dibunuh, mencuri potong tangan, mau berzina dicambuk, kasus saksi, kasus terdakwa, kasus zihar, kasus li'an, itu semua akan diselesaikan menurut hukum Islam. Dia mau baru boleh jadi zimmi, kalau nggak mau nggak boleh tinggal di negara Islam. Nah, oleh sebab itu maka zimmi kalau sekiranya dia terlibat zihar, maka disyaratkan niat zimmi ketika dia memerdekakan budak. Harus ada niat. Disyaratkan niat zimmi ketika dia membagi makan kepada 60 orang miskin, sebagaimana ditegaskan dalam kitab As-Raudhah. Kenapa kita wajibkan niat kepada zimmi? Bukankah niat itu bagian dari ibadah? Likulli imri'in ma nawa, innamal a'malu binniyat. Amal bergantung kepada niat. Bukankah kafir zimmi tidak perlu kepada amal? Kenapa kita perlukan niat? Kenapa kita haruskan niat? Dengan alasan karena niat itu sah dari zimmi dan tujuannya bukan ibadah, tapi tujuannya membedakan mana Jumat berkah, mana membayar kafarah, mana memerdekakan sukarela, mana memerdekakan kafarah. Tujuannya cuma tamyiz, bukan takarrub. Nah, lalu diangkat sebuah kasus lagi. Mungkinkah zimmi memerdekakan budak beriman? Sementara zimmi tidak boleh membeli budak beriman. Dalam syarat jual beli tidak boleh kita menjual budak yang beriman kepada kafir zimmi. Lalu bagaimana si kafir zimmi bisa memiliki budak beriman? Dijawab di sini, wa yumkinu milkuhu lirraqabah mu'minah. Tantum betul raqabah? Ada perubahan tulisan? Nah, kitab saya cetakan Darul Kutub Islamiyah Rutsbah dibuat. Wa yumkinu milkuhu lirraqabatil mu'minah. Mungkin saja kafir zimmi memiliki budak beriman. Bagaimana caranya? Bi'ain Senapa? Yusliman. Nah, bi'ain yuslima abduhu. Budaknya masuk Islam. Awalnya dia beli budak kafir. Dia zimmi kafir, beli budak kafir, kemudian budaknya Islam. Ini salah satu zimmi bisa punya budak muslim. Atau budak dari muwarisnya, budak daripada muwarisnya. Apakah muwaris zimmi itu Islam? Tidak. Karena kalau muwarisnya Islam, zimmi nggak akan mewarisi. Karena tidak boleh waris-mewaris antara beda agama. Jadi budak mewarisnya dia dapat lewat warisan lalu berpindah ke tangan dia. Apakah budak itu Islam di tangan dia atau Islam di tangan mewarisnya? Itu salah satu cara bagaimana si zimmi punya budak muslim. Berarti ketika itu dia mampu memerdekakan budak. Nah, pada saat itu dia disyaratkan harus niat memerdekakan. Nah, kalau tidak mampu memerdekakan budak kan berpindah kepada puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau puasa tidak sah dilakukan oleh zimmi karena puasa itu semata-mata kurban. Nah, kalau nggak mampu puasa, apakah akan berpindah memberi makan? Kan dia tidak mampu puasa karena tidak boleh berpuasa. Apakah pindah kepada memberi makan? Jawabannya tidak. Wala yantakilu anhu ila it'am. Maka dia tidak boleh berpindah dari memberi darinya puasa kepada memberi makan dengan sebab dia mampu untuk berpuasa dengan cara memeluk Islam. Maka dia akan dipanggil, akan dikatakan kepada dia, imma antatrukal wata, adakala kamu meninggalkan wata,
selama-lamanya kamu tidak boleh menggauli istrimu, atau kamu menempuh jalan untuk menghalalkan watak, yaitu puasa atau merekakan budak. Karena kamu gak punya budak, maka kamu puasa. Karena kamu non muslim, caranya kamu Islam. Nah, kamu masuk Islam dulu, kemudian kamu lakukan puasa. Juga dikatakan kepada dia ketika dia tidak memiliki budak beriman. Dia mampu untuk beli budak, punya uang untuk beli budak, ada budak beriman, tapi dia tidak punya. Nah, ketika dia tidak punya, boleh dia beli? Tidak boleh dia beli, karena dia non muslim. Tidak boleh membeli budak beriman. Nah, caranya yaitu dia beli budak kafir dulu. Setelah dia beli budak kafir, kemudian suruh masuk Islam. Kalau budaknya mau, lepas itu merdekakan. Itu cara dipaksa, itu namanya. Bukan cara hukum. Cara hukum bagaimana? Panggil dia, katakan kepada dia, antatrukal wat'a, kamu tidak boleh berhubungan selama-lamanya, atau kamu tempuh jalan menghalalkannya, memerdekakan budak beriman. Kata dia, saya nggak punya budak, boleh saya beli? Tidak boleh kamu beli. Kafir nggak boleh membeli budak beriman. Caranya kamu Islam dulu. Nah, setelah Islam baru kamu beli. Setelah kamu beli, baru kamu merdekakan. Nah, lanjut. Air melimpah. Wa khisalu kafaratil zihari thalathun. Dan pembagian kafarat zihar ada 3. Ihdaha, salah satunya 3, itqu raqabatin mu'minatin, memerdekakan raqabah mukminah. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin. Dan bermula orang-orang yang menzihar mereka dari istri-istri mereka, kemudian mereka kembali dari sesuatu yang telah mereka katakan, maka hendaklah ia memerdekakan raqabah budak. Al-Mujadilah ayat 3. Dan berfirman Allah Subhanahu wa taala tentang kafarah pembunuhan, fatahriru raqabatin mu'minatin, hendaklah kamu memerdekakan raqabah mukminah. Surah An-Nisa ayat 92. Fahamana Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu al-mutlaqa fil awwali, maka memikulkan, menenggungkan oleh Imam Syafi'i akan ayat mutlak pada ayat yang pertama, alal muqayyadi, atas ayat muqayyad fitani dalam ayat kedua, kiasan, karena mengkias bijami'i hurmati sababaihima biminaz zihari wal qatli, dengan jami' haram sebab keduanya dari zihar dan pembunuhan. Bila aibin, memerdekakan budak mukminah dengan tanpa aib. Yukhillu bil amali wal kasbi, yang mencederai ia aib dengan bekerja dan berusaha. Liyakuma bikifayatihi, supaya bahwa berdiri sendiri ia si budak dengan mencukupinya, si budak mencukupi dirinya sendiri. Fayatafarragha lil ibadati, maka menyelesaikan ia si budak untuk beribadah. Yatafarraghu, mempunyai waktu luang atau mengosongkan waktu. Lalu mengosongkan waktu ia si budak yang dimerdekakan untuk beribadah. Wa wadha'ifil ahrari, dan melakukan tugas-tugas orang merdeka. Fayatya biha, lalu melakukan ia si budak ini merdekakan dengannya hal-hal tersebut, takmilan biharihi, untuk menyempurnakan keadaannya, wa huwa maksudun atqi, dan dianya adalah tujuan kemerdekaan. Wal ajizu 'anil amal wal kasbi,
dan yang lemah ia budak dari beramal, dari bekerja dan berusaha, la yata'atta lahu dzalika, tidak melakukan baginya Yata'atta, bukan yati. Yati baru melakukan. Yata'atta. perlahan. Lagi. Tafa'al, Menyempurnakan urusan menjadi mudah. ada lagi. Menyetujuinya. Habis. Tata urusan menjadi mudah. Nah, bahasa mudah memungkinkan. Tidak memungkinkan baginya si budak oleh demikian hal-hal tersebut. Fala yahsulu bi'itqihi maksudul adki, maka tidak hasillah dengan memerdekakannya si budak oleh tujuan kemerdekaan. Fala yujzi'u, maka tidak mencukupi ia. فالرعى على ما ذكره ما بينه إجزاء ومنعا, dan mengembangkan ia musannif atas sesuatu yang menyebutkan ia musannif atas sesuatu yang menyebutkannya musannif yang telah menyebutkannya musannif itu fi'il atau isim? atas sesuatu yang telah menyebutkan ia musannif akannya sesuatu, ma bayyanahu, akan sesuatu yang menjelaskan ia musannif akannya sesuatu dari sisi ijza, yaitu cukup, dan man'an, dan terlarang. Di qaulihi, dalam perkataannya musannif, fa yujzi'u shaghirun, maka cukuplah budak yang masih kecil, wa aqra'u, yang botak, yang tidak tumbuh rambut, a'raju, yang pincang, yumkinuhu tiba'u masyi, yang memungkinkannya budak oleh berturut-turut berjalan, bi yakuna arjuhu ghairu syadidin, dengan bahwa adalah pincangnya budak itu tidak parah, wa aqwaru asammu akhrasu, dan cukup juga budak yang buta sebelah, wa asammu, yang tuli, yang bisu, yafhamul isyarata, yang memahami ia budak akan isyarat, wa akshamu wa faqidu anfihi, dan cukup juga budak yang lebar hidungnya atau yang hilang ciumannya, yang hilang penciumannya dan tidak ada hidungnya, wa faqidu udunaihi wa asabi'i rijlaihi, dan budak yang hilang dua telinganya dan jari jemari dua kakinya. Lianna kulla minas sifatil mazkurah la tukhillu bil amali wal kasbi, karena sesungguhnya masing-masing dari sifat-sifat yang telah disebutkan itu mencederai ia sifat-sifat yang telah disebutkan, tidak mencederai ia sifat-sifat yang disebutkan dengan
pekerjaan dan usaha. La zaminun, tidak sah, tidak cukup budak yang zamin itu penyakit lumpuh, yang lumpuh. Wala faqidu rijlin, dan tidak cukup juga budak yang hilang kaki, au khinsirin, atau yang hilang kelingking, wa bin sirin, dan jari manis, min yadin, dari tangan, au unmulataini min usbu'i ghairihima, min usbu'in ghairihima, atau dua ruas jari dari jari jemari selain dari keduanya. Qultu, aku katakan, kata Imam Nawawi, au unmulati ibhamin, atau ruas jari dari ibu jari, satu ruas jari dari ibu jari. Wallahu a'lam. Li ikhlali kulli min as-sifatil mazkurati bil amali wal kasbi, karena mencederai oleh masing-masing dari sifat-sifat yang telah disebutkan dengan pekerjaan dan usaha. Wa ulima min dzalik, dan diketahui dari hal demikian, annahu la yajzi faqidu yadin, sesungguhnya tidak yujzi'u, la yujzi'u, sesungguhnya tidak cukup, tidak mencukupi budak yang tidak ada tangan, dan tidak mencukupi juga budak faqidu asabi'iha, yang tidak ada jari jemarinya tangan, wala faqidu usbu'in minal ibhami wasabbabati wal wusta, dan tidak cukup juga budak yang tidak ada jari jemari dari jempol dan telunjuk dan jari tengah. Wa annahu yujzi'u faqidu khinsirin min yadin, dan sesungguhnya cukuplah budak yang tidak ada kelingking dari tangan, dan dari manis dari yang lain, dari jari yang lain, dari tangan yang lain. Kelingking jari manis dari tangan, dan kelingking dari tangan yang lain. Wa faqidu unmulatin min ghairil ibhami, dan budak yang tidak ada satu ruas jari dari selain ibu jari, selain jempol. Walau fuqidat unamilul ulya, maka jikalau hilanglah ruas jari jemarinya yang bagian atas, minal asabi'il arba'in, dari jari jemari yang 4, ajza, niscaya mencukupi ia. Wa taraddadal imamu fihi, dan ragu-ragulah Imam Al-Haramain padanya pendapat tersebut. Wala yujzi'ul janinu, dan tidak mencukupi budak yang masih janin. Wa in fasala lima duna sittati ashhurin min waqtil ihtaqi, walaupun lahir ia janin bagi sesuatu yang kurang dari 6 bulan dari waktu memerdekakan. Li'annahu la yu'ta hukmal hayy, karena sesungguhnya janin itu tidak diberikan akan ia janin akan hukum orang hidup. Waqila, menurut satu pendapat, in fasala kadzalik tabayyana al-ijza'u, jika terlahir ia janin seperti demikian, niscaya jelaslah tembusnya atau cukup kafarat. Nah, sekarang masuk kepada pembagian secara khusus kafarat zihar. Kafarat zihar atau pembagian kafarat zihar itu ada 3 macamnya. Pertama, isku raqabah mukminah. Dari mana dasar hukum raqabah mukminah? Padahal ayatnya hanya mengatakan
walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Hanya sampai kalimat raqabah, tidak ada penambahan mukminah. Penambahan mukminah tersebut itu karena ditempatkan ayat mutlak atas ayat muqayyad. Salah satu metode usul fiqh pengambilan hukum adalah hamlul mutlak alal muqayyad, yang walaupun yang dilakukan oleh Imam Syafi'i di sini tidak sesuai dengan konsep usul fikih tersebut, dikarenakan dalam dua perkara yang berbeda. Nah, sebetulnya menurut aturan usul fikih yang disepakati, tidak boleh menempatkan ayat mutlak kepada ayat muqayyad pada hukum yang berbeda. Satu ayat mutlak pada zihar ditempatkan kepada ayat muqayyad pada pembunuhan. Itu nggak boleh menurut usul fikih. Tapi Imam Syafi'i membolehkan dengan qiyas karena sama-sama penyebabnya adalah perkara haram. Kafarat zihar penyebabnya pembunuhan, hukumnya haram. Kafarat pembunuhan penyebabnya haram, yaitu pembunuhan. Kafarat zihar penyebabnya juga haram, yaitu zihar. Karena sebabnya sama, maka bolehlah ditempatkan ayat mutlak kepada ayat muqayyad. Jadi raqabah mukminah itu ada di ayat pembunuhan. Itu dasar mukminahnya. Dasar raqabahnya jelas, fatahrir raqabah. Dasar mukminahnya itu hamdul mutlak ala muqayyad. Kemudian bila aibin, budak yang tidak ada cacat, yang mengganggu kerja dan usaha, supaya budak tersebut bisa berdikari dengan keperluan hidupnya. Kalau dia berdikari dengan keperluan hidupnya, maka dia punya waktu untuk ibadah dan punya waktu untuk tugas-tugas orang merdeka yang lainnya, maka dia akan melakukan hal tersebut demi menyempurnakan keadaannya sebagai orang merdeka, dan inilah tujuan daripada kemerdekaan. Jadi dalam waktu yang sama musannaf sedang menjelaskan kepada kita mana dasar hukum bila aibin yukhillu bil amal wal kasb. Kenapa disyaratkan budak yang merdekakan itu budak yang tidak boleh cacat, yang mengganggu usaha dan kerja? Nah, alasan hukumnya adalah maqasidus syariah. Nah, alasannya adalah maqasidus syariah. Apa tujuan dari pemerdekaan itu? Nah, tujuan dari pemerdekaan adalah supaya si budak ini punya waktu luang untuk ibadah, punya waktu luang mengerjakan tugas-tugas orang merdeka, diantaranya perang, diantaranya bisa membantu, diantaranya bisa bekerja sama, diantaranya bisa sholat tarawih berjamaah. Kalau dia budak ini nggak boleh, Jumat nggak bisa, sholat tarawih nggak bisa, sholat jamaah kagak wajib, perang tidak wajib. Banyak hal-hal kegiatan orang merdeka dia tidak boleh ikut, termasuk relawan, dia tidak boleh ikut. Nah, supaya dia merdeka, supaya dia bisa ikut, maka dia dimerdekakan. Apa artinya dimerdekakan orang yang tidak bisa bekerja dan berusaha? Nggak ada artinya. Dia tidak akan ikut juga jadi relawan. Dia kerja usaha aja nggak bisa. Nah, sehingga orang yang tidak mampu bekerja dan berusaha tidak akan mungkin melakukan hal-hal di atas. Akhirnya tujuan kemerdekaan tidak hasil, maka tidak cukuplah memerdekakan budak tersebut. Nah, dari penjelasan itu dikembangkan penjelasannya oleh musannaf. Kalau kita melihat sisi kemerdekaan, sisi cukup atau tidak cukup bagaimana?
dilihat daripada sudut pandang cukupkah atau tidak cukup. Oke, satu, budak kecil cukup nggak? Cukup. Nah, kulu atin korib, dia akan mampu berusaha. Setiap yang dekat pasti, setiap akan datang pasti dekat. Budak botak, nggak tumbuh rambut, cukup. Karena kepala tidak ada urusannya dengan usaha. Bahkan orang lebih yakin berusaha, berbisnis dengan orang botak. Nah, banyak kan pebisnis yang botak? Nah, buktinya dia lebih telaten dalam berpikir. Padahal itu asam lambung karena banyak problem dalam usaha. Jadi ya asam lambung. Apalagi kondisi hari ini longsor-longsornya, banyak asam lambungnya pengusaha. Nah, bermula ke sana longsor dah, ini mana banjir juga, macam-macam. Nah, kalau orang nggak punya harta, dia mau longsor mau apa di santai saja. Nggak ada penyebab asam lambung. Kemudian budak yang pincang tapi masih bisa berjalan. Apakah pincang ganggu usaha? Hah? Tidak, antum nggak lihat pengusaha 4 tapi masih bisa jalan. Yang penting pincangnya itu nggak parah. Nah, berarti pincang boleh. Awar, budak juling, buta sebelah, bisa usaha. Maka dalam kondisi tertentu orang akan memposisikan dalam kondisi buta sebelah. Nah, seperti tukang, dia memastikan lurus sesuatu mesti buta sebelah dulu. Nah, di buta sebelah itu berpotensi untuk usaha. Budak tuli bisa usaha. Nah, di Minang dia usaha dia pala pebadi. Nah, tukang bunyikan Maryam, itu budak tuli. Kemudian akhras, bisu yang paham isyarat. Kemudian budak yang kena corona bisa usaha. Nah, aksam, hilang penciuman. Jadi ketika kita mengatakan orang yang hilang penciuman bisa usaha, berarti orang corona tidak boleh diganggu berusaha. Aman itu. Kemudian orang nggak punya hidung, ke pengemis sama masuk TV di Bogor, punya mobil, terus saya sering jumpa dia dulu. Itu kaya raya bapaknya, hidungnya nggak ada, masuk kapan di situ. Itu juga usaha walaupun terlarang. Jelas nggak punya hidung tidak nganggu usaha. Yang penting jangan jadi penyanyi. Nah, kalau penyanyi tentu nggak bisa dia nyanyi. Mic-nya di mana? Kemudian yang nggak punya 2 telinga bisa usaha. Kemudian yang tidak punya jari jemari 2 kaki bisa orang berjalan tanpa jari jemari kaki? Bisa. Konsepnya itu sama semuanya pembahasan tadi, karena hal-hal tersebut tidak mengganggu kerja dan usaha. Tidak masalah, tidak boleh budak yang lumpuh, tidak boleh budak yang tidak punya kaki, tidak boleh budak yang tidak punya jari kelingking sama jari manis di satu tangan. Nah, ini nggak ada. Ini mencangkul seperti ini. Saya mencangkul. Tidak bisa. Nah, kalau kedua-duanya nggak bisa, nyanyi, tapi usahanya haram. Nah,
dua jarinya nggak ada. Ini nggak bisa, nggak punya kekuatan. Kemudian juga budak yang tidak punya dua ruas dari jari-jarinya. Tidak punya dua ruas dari jemarinya. Dua ruas nggak punya, cuma sampai sini saja. Ini nggak bisa megang sesuatu. Kalau dua ruas ini nggak ada, ini nggak bisa megang sesuatu. Kemudian kata Imam Nawawi, satu ruas di jempol juga dianggap tidak mampu berusaha. Ini nggak ada, satu ruas saja. Kalau jempol satu ruas nggak ada gunanya. Kalau jari lain satu ruas hilang masih ada gunanya. Kalau dua baru nggak berguna. Berarti cedera dia berusaha. Nah, alasan semuanya itu adalah karena seluruhnya mengganggu kerja dan usaha. Dari uraian tersebut bisa kita ketahui berarti tidak cukup yang budak yang tidak punya tangan. Jangankan tidak punya tangan, punya hilang dua ruas jarinya saja nggak cukup, apalagi nggak punya tangan. Begitu juga tidak cukup budak yang tidak punya jari jemari. Begitu juga yang tidak punya anak jari, jempol dan telunjuk dan jari tengah. Tidak punya jempol, telunjuk dan jari tengah. Punya dua ini saja nih. Ngapain dia kerja pakai dua ini? Nah, dan cukuplah orang yang tidak punya kelingking di satu tangan, jari manis di tangan satunya, itu cukup. Tapi kalau dua tangan, satu tangan keduanya nggak ada, nggak cukup. Tapi kalau beda tangan boleh. Dan cukup orang yang kehilangan satu ruas dari selain jempol. Kehilangan satu ruas jari tapi dari selain jempol. Bagaimana kira-kira kalau seluruh ruas bagian atas dari anak jari yang 4 itu nggak ada? Cukup menurut musannaf, ragu Imam Haramain dalam hal tersebut. Titik. Dan tidak cukup janin, anak yang masih ada dalam kandungan dimerdekakan oleh seorang pelaku zihar. Kamu merdeka ke dalam perut rahim itu. Nah, lahir anak itu kurang di masa 6 bulan. Berarti ketika dimerdekakan janin sudah ada. Maka hukumnya juga tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena janin tidak punya hukum orang hidup. Buktinya dia tidak kena zakat. Nah, tidak kena zakat fitrah. Janin dalam perut tidak kena zakat fitrah karena dia tidak kena hukum orang hidup. Pendapat kedua mengatakan kalau lahir di bawah masa 6 bulan saja dimerdekakan, terbuktilah cukup. Itu khilaf. Lanjut, masih pengembangan masalah bila aibin yukhilu bil amal wal kasbi. Wala yujzi'u harimun 'ajizun 'anil amali wal kasbi. Dan tidak cukuplah budak yang tua renta, yang lemah dari bekerja dan berusaha. Bi khilafi ghairil 'ajizi, dengan sebalik budak yang tidak lemah, fayujzi'u, maka mencukupi ia budak yang tidak lemah. Nah, dia tua tapi masih bisa bekerja. Nah, Wala man aktsara waqtihi majnunun, dan tidak cukup orang yang kebanyakan dari waktunya gila. Fihi tajawuzun bil isnadi ila zamani, padanya pendapat tersebut itu ada unsur majas dengan menyandarkan kepada zaman. Bil isnadi, dengan bersandar. Coba ulang lagi. Fihi tajawuzun. Tajawuzun. Ya, tajawuzun.
padanya itu ada unsur majas, memakan dengan majas, Ya. dengan bersandar, menyandarkan ke zaman. Menyandarkan apa? Padanya gila itu, padanya gila itu ada unsur majas dengan menyandarkan kepada zaman. Coba ulang terjemahnya. Wala man aktsara waqtihi majnunun. Aksara waktihi. Ya, aktsara waqtihi. Aktsara waqtihi. Dan tidak cukuplah orang yang kebanyakan dari waktunya oleh gila. Kebanyakan waktunya Oleh gila. oleh gila. Oleh gila itu fa'il dari mana? Aktsara Aksara. Setelah aksara coba baca lagi. Aktsara mudhaf ini. Aktsara waqtihi. Kenapa aksara fi'il setelahnya ada mudhaf ilaih? Lalu fa'il. Fi'il mudhaf ilaih fa'il. Akhirnya baru kali ini itu. Wala man aksaru waqtihi majnunun. Aksaru mubtada, majnunun khabar. Dan tidak mencukupi lah orang yang kebanyakan dari waktunya itu gila. Itu gila. Nah, jadi yang gila itu apa? Yang gila apa? Waktunya yang gila, bukan dia yang gila. Tidak cukuplah orang-orang yang kebanyakan waktunya itu gila. Siapa yang gila? Kebanyakan waktunya. Nah, fihi tajawuz. Di sana ada unsur majaz gara-gara disandarkan gila ke waktu. Isnad dengan gara-gara menyandarkan gila ke waktu. Jadi yang gila bukan orang tapi waktu. Nah, menyandarkan gila ke waktu itu namanya majaz. Nah, wal aslu adapun asalnya wala man huwa fi aktsari waqtihi majnunun. Dan tidak cukup orang yang dianya orang pada kebanyakan dari waktunya itu gila, bi khilafi, itu berbeda. Man huwa bi khilafi man, dengan berbeda, bi khilafi man, bi khilafi man, dengan sebalik orang yang dianya orang pada kebanyakan waktunya itu berakat. Wa yujzi'u, maka mencukupi ia taghliban lil aktsari fi syiqqaini, karena mendominan bagi kondisi yang lebih banyak pada dua sisi tersebut. Wa man istawa fihi zamanu dunudihi, dan orang yang sama padanya orang dan bermula orang yang sama padanya orang itu zaman gilanya dan zaman ifaqatihi. Khabarnya bukan di sana. Wa man istawa fihi zamanu junudihi wa zamanu ifaqatihi yujzi'u fil asahi, dan bermula orang yang sama padanya orang oleh zaman gilanya dan zaman sembuhnya orang itu mencukupi dia pada pendapat ashab. Wala maridun la yurja burbuhu,
cukup budak atau yang tidak cukup budak yang sakit yang tidak diharapkan akan sembuhnya. Kasahibis, Siapa yang tidak mengharapkan? tidak diharapkan dan tidak ada harapan sembuhnya budak, tidak ada harapan sembuhnya budak. Kasahibis suli, seperti penderita penyakit suli, itu penyakit paru-paru atau penyakit TBC. Paru-paru atau TBC. Paru-paru atau isi? Suli ini mus paru-paru. Paru-paru itu bisa sembuh. TBC bisa sembuh. Minum obat 2 bulan berturut-turut, instalasi. Ada makna lain kali? Ya. Penderita penyakit sekarang apa? Hah? Ompong. So, kalau ompong bisa usaha. Ompong ada ompong. Ompong bisa usaha dia. Asal yang suruh li. Suruh kerja aja di ompong tuh bisa. Mana antum lihat di ompong? Kalau iya berat. Munawir. Cari sali, jangan suli. Kalau suli mungkin, coba cari sali. Lanjut. Penyakit paru-paru kan? Penderita penyakit paru-paru. Fa'innahu kasamir, maka sesungguhnya penderita penyakit paru-paru itu sama dengan orang yang lumpuh, seperti penderita lumpuh. Bikhilafi, dengan sebalik, mayurja bur'uhu, seseorang yang ada harapan sembuhnya orang, wa yujzi'u, maka mencukupi ia. Fa in bari'a, maka jika sembuhlah man la yurja bur'uhu, orang yang tidak ada harapan sembuhnya, ba'da i'taqihi, setelah memerdekakannya, banal ijza'u fil asahi, niscaya terbuktilah cukup pada menurut pendapat ashah. Bi annal man'a, karena sesungguhnya unsur penghalang, kana binaan ala zonni wa qad bana khilafuhu, itu ada ia unsur penghalang itu didasari atas dugaan dan sungguh telah terbukti oleh khilafnya dugaan. Wasani, dan menurut pendapat kedua, la yujzi'u, tidak mencukupi ia, li'anna niyatal kafarati bima yazunnu adamu bur'ihi ghairu sahihatin, karena sesungguhnya niat kafarat dengan sesuatu yang diduga akan tidak ada sembuhnya itu tidak sahih. Wa in mata mayurjaburu ba'da ihtaqihi, dan jika matilah orang yang ada harapan sembuhnya setelah memerdekakannya, faqila, maka dikatakan la yujzi'u, tidak cukup ya, ditabayyuni khilafil masnun, karena terbukti khilaf yang diduga, khilaf dugaan. Wal asahu ijza'uhu, sedangkan menurut pendapat ashah mencukupinya orang yang mati,
orang mati yang ada harapan sembuh setelah memerdekakannya. Yahtamilu ayyakuna limaradin akhara, karena ada kemungkinan bahwa ada ia orang yang mati itu karena penyakit yang lain. Tidak cukup memerdekakan budak tua yang tidak mampu berusaha. Berarti kita fikir menerima keberadaan orang tua yang masih kuat bekerja. Kalau orang tua yang masih kuat bekerja, budak dalam kondisi seperti tua yang kuat bekerja boleh dimerdekakan. Kalau sudah lemah tidak boleh dimerdekakan. Orang yang kebanyakan waktunya gila, dalam 24 jam dia gila 14 jam atau gila 15 jam, maka tidak boleh dimerdekakan. Tapi kalau waktu gilanya sedikit, cuma sejam per hari, maka boleh. Kalau sama 12 jam gila, 12 jam sadar, maka perhitungannya bukan siang malam. Apalagi kalau siangnya sadar malam gila, itu lebih cukup lagi, karena waktu bekerja kan siang. Nah begitu juga 6 jam malam gila, 6 jam malam sehat, 6 jam siang gila, 6 jam siang sehat, itu masih boleh, karena kita mentaglib kepada karena ya menurut pendapat Ashab mencukupi, karena mendominankan kepada yang sehat. Tidak cukup memerdekakan budak sakit yang tidak ada harapan sembuh. Nah, seperti penderita sul paru-paru, kanker paru, kanker paru, bukan paru-paru. Atau yang sering diterjemahkan adalah penderita stroke, salah, atau adanya stroke, salah, tangannya stroke. Nah, itu stroke itu susah sembuh. Setahun kita lihat jalan pagi dia, angkat kaki masih juga. Maka stroke itu atau kanker paru oke lah, tapi kalau paru-paru aman aja. Asalnya dia tinggal di daerah lembab. Jadi kanker paru atau penyakit stroke maka tidak bisa dimerdekakan karena tidak bisa bekerja, karena itu sama kondisinya sama orang lumpuh. Ya, stroke kan lumpuh sebelah. Kalau orang lumpuh kan lumpuh total, stroke lumpuh sebelah. Dengan sebalik orang yang masih ada harapan sembuh maka boleh dimerdekakan, cukup. Nah, berdasarkan konsep itu dikembangkan kembali. Bagaimana sekiranya kalau seorang pelaku zihar memerdekakan budak yang dalam perhitungan medis tidak ada kemungkinan sembuh, tetap aja dimerdekakan dia. Ternyata sembuh setelah dimerdekakan. Pertanyaannya, apakah cukup sebagai kafarat atau tidak? Kenapa asah? Cukup. Mukabil asah? Tidak cukup. Kenapa asal? Kenapa katakan cukup? La ibrata bizanni al-bayyini khatahu. Itu dasar kaidahnya. Tidak diperhitungkan prasangka terbukti salah. Prasangkanya kan nggak cukup. Nggak ada harapan sembuh, ternyata sembuh, ya sah. Nah, Muqabil Asal mengatakan niat kafarat ketika memerdekakan waktu awal, kan budak yang dianggap tidak bakalan sembuh kan nggak sah niatnya waktu itu. Mungkin pemerdekaannya sembuh di akhir, cuma niat sah kan? Dan syarat memerdekakan harus pakai niat.
Niat ketiga itu sah nggak? Tidak sah. Karena yang dimerdekakan adalah budak yang tidak diduga sembuh. Nah sebaliknya, kalau dia merdekakan budak yang menurut medis ada harapan sembuh, apa hukumnya? Memerdekakan budak yang ada harapan sembuh? Sah. Ternyata setelah dimerdekakan dia mati, nggak bisa sembuh, mati ternyata. Pertanyaannya, cukupkah atau tidak? Pendapat yang kuat? Tetap cukup. Nah, pendapat yang kedua, tidak cukup. Kenapa tidak cukup? La ibrata bizanni al-bayni khata'. Tidak diperhitungkan zan yang terbukti sah. Zan Anda kan cukup, tapi terbukti mati. Pendapat asal cukup. Apa alasan pendapat asal? Kullu hadisin taqdiruhu bi aqrabiz zaman ilaih. Setiap kejadian itu ditakwilkan kepada penyebab yang lain. Nah, jangan dihubungkan sama sakit yang kemarin. Berarti dia mati gara-gara sakit yang lain lagi. Karena sakit yang kemarin itu menurut dokter bisa diharapkan sembuh. Kalau dia mati berarti penyebab yang lain. Kullu hadisin takdiruhu bi aqrabiz zamani ilaih. Itu kaidah usul bagi pendapat asal. Mencukupi, tidak mencukupi, belum. Wala yujzi'u syira'u qaribin, dan tidak mencukupi oleh membeli karib kerabat ya'tiku bimujarradi syira'i, yang memerdekakan ia karib kerabat, Ya'tiku bukan yung tapi yang dimerdekakan, yang merdeka. Iya. Yang merdeka ia karib kerabat dengan semata-mata membeli, biayyakuna, dengan bahwa ada ia karib kerabat, min usuli au furu'i, itu dari usul dan furu', biniyati kafarati, dengan niat membayar kafarat, lianna itqahu mustahaqqu bijihatil qarabati, karena sesungguhnya memerdekakannya karib kerabat, Bukan memerdekakan. Kalau dia pakainya tak. merdekakan. Kalau merdekakan nggak perlu pakaikan. Merdeka karib kerabat. Nah, Karena sesungguhnya merdeka karib kerabat itu wajib, berhak dari sisi kekerabatan. Fala yansarifu anha illa kafarati, maka tidak berpaling ia kemerdekaan dari yang karib kerabat kepada kafarat, darinya jihad. darinya Jihadil qarabah. dari jihadil qarabah, dari sisi kekerabatan kepada kafarat. Wala itku ummul waladi wa dhi kitabatin sahihatin anil kafarati, dan tidaklah cukup memerdekakan budak ummu walad dan budak yang memiliki akad kitabah yang sah dari kafarat. Lianna itqahuma, karena sesungguhnya memerdekakan keduanya, budak umul walad dan budak memiliki akad kitabah, mustahaqqu, itu berhak, bil iladi wal kitabati, dengan sebab melahirkannya budak umul walad dan akad kitabahnya budak bukan akad kitabah. Fayaqa'u anhuma, maka jatuh ia kemerdekaan dari keduanya, duna kafarati, bukan kafarat.
Amal mukatabu kitabatan fasilatan. Adapun budak mukatab yang melakukan akad kitabah, ia budak mukatab akan akad kitabah yang rusak, fayujzi'u, maka cukuplah itsquhu, memerdekakannya budak mukatab, anil kafarati alal asahi, dari kafarat berdasarkan pendapat asah, bikamali rikihi, karena sempurna status budaknya budak mukatab. Wayujzi'u, dan mencukupi mudabbarun, oleh budak mudabbar, wa mu'allaku bisifatin, dan budak mu'allak atau budak yang dikaitkan dengan sifat, yang dikaitkan kemerdekaannya dengan sifat. Yunajjazu itquhuma, terlaksanalah memerdekakan keduanya, mudabbar dan mu'allak, biniyatil kafarati, dengan niat kafarat, anha, darinya kafarat, bijawazit tasarrufi fihima, karena boleh tasarruf pada keduanya budak mudabbar dan mu'allak. Wal mudabbaru, dan adapun budak mudabbar, man ulliqa itquhu bi mauti sayyidi, itu orang yang dikaitkan merdekanya orang dengan sebab matinya sayyid. Ka'ayyakula lahu, seperti berkata ia sayyid baginya orang, idza mittu fa anta hurun, apabila aku mati maka kamu merdeka. Falau arada ba'da ta'liqi bi sifatin ja'ala itqi mu'allaq kafaratan, jikalau menginginkan ia sayyid setelah mengkaitkan dengan sifat, akan menjadikan kemerdekaan yang dikaitkan budak mu'allaq sebagai kafarat inda husulis sifati, ketika hasil sifat, bi ayyu'idat ta'liqa, dengan bahwa mengulang ia sayyid akan ta'liq, wa yazida fihi, dan menambah ia sayyid padanya ta'liq, anil kafarati, dari kafarat. Wa dzalika mislu ayyakula, dan apun demikian itu seperti bahwa berkata ia sayyid, in dakhaltat dara, jika kamu memasuki akan rumah, fa anta hurun, maka kamu merdeka. Thumma yaqula, kemudian berkata ia sayyid, in dakhaltaha, jika kamu memasuki akannya rumah, fa anta hurun an kafarati, maka kamu merdeka dari kafaratu. Lam yajuz, niscaya tidak bolehlah, ma aradahu, sesuatu yang menginginkan ia sayyid akannya sesuatu. Fala ya'tiku mu'allaku bisifati inda husulis sifati kafarati, maka tidak merdeka yang dikaitkan dengan sifat ketika hasil sifat dari kafarat. Li'annahu mustahaqqul itqi bita'liqil awwali fayaqa'u anhu, karena sesungguhnya mu'allaq berhak menerima kemerdekaan dengan pentaklikan pertama, maka jatuhlah kemerdekaan darinya taklik yang pertama. Walahu ta'liqul itqi, walahu ta'liqul itqi kafarati, dan boleh baginya sayyid mentaklikkan kemerdekaan budak yang menjadi kafarat bisifatin, dengan sifat. Ka'ayyakula, seperti bahwa berkata ia sayyid, in dakhaltat dara fa anta hurun an kafarati, jika kamu memasuki akan rumah maka kamu merdeka dari kafaratku. Fayatiku anha bidukhuli, maka merdeka darinya ia budak darinya kafarat dengan sebab masuk.
Nah, tidak cukup memerdekakan budak yang ada hubungan karib kerabat dengan orang yang bayar kafarat. Hubungan karib kerabat yang dimaksud adalah usul furu' yang akan otomatis merdeka ketika dibeli. Seperti bapak melakukan kafarat zihar, lalu dia beli anaknya sendiri dengan niat bayar kafarat. Ketika dia beli, anak langsung merdeka. Anak beli orang tua langsung merdeka. Kakek beli cucu langsung merdeka. Cucu beli kakek langsung merdeka. Pas beli langsung niat kafarat. Itu enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kemerdekaan mereka itu menjadi hak bagi mereka karena ada hubungan karib kerabat, maka tidak bisa dipalingkan atau terpaling daripada hubungan karib kerabat ke kafarat. Berarti kafarat juga tidak boleh diberikan untuk keluarga. Zakat tidak bisa diberikan kepada keluarga. Kafarat tidak bisa diberikan kepada keluarga. Dalam pemerdekaan, bagaimana cara kita memberikan kafarat kepada keluarga? Kita beli keluarga kita yang muda, maka hukumnya tidak sah. Juga tidak boleh memerdekakan, tidak cukup memerdekakan umum walad dan budak yang akad kitabah yang sah, karena kemerdekaannya sudah menjadi hak dia gara-gara dia melahirkan anak sayyid, bukan karena kafarat. Gara-gara akad kitabah yang sah, bukan karena kafarat. Jadi tidak sah menumpangkan dua kewajiban dalam satu benda. Tapi kalau mukatab akad kitabahnya rusak, maka cukup. Karena budak mukatab dengan kitabah yang rusak itu masih tulen budaknya, karena kitabah rusak. Rusak nggak rusaknya kitabah, lihat kembali kepada konsep kitabah yang ada dalam bab kitabah. Sudah dibaca dulu? Belum. Tapi boleh mencukupi sebagai pemerdekaan kafarat kalau kita merdekakan adalah budak mudabbar. Nah, budak mudabbar yaitu budak yang dikatakan oleh sayyidnya, kalau aku mati kamu merdeka. Dan sayyidnya keperluan punya merdekakan untuk kafarat, dimerdekakan langsung, maka hukumnya sah. Begitu juga budak yang dikaitkan kemerdekaannya dengan sifat. Nah, budak yang dikaitkan kemerdekaannya dengan sifat, kenapa boleh dimerdekakan untuk kafarat? Karena si sayyid masih boleh bertasarruf pada budak itu. Budak mudabbar boleh dijual, budak mu'allaq boleh dijual, boleh hibah, boleh wakaf, boleh semuanya. Tidak ada satupun yang terlarang gara-gara pentadbiran dan gara-gara pentaklikan. Nah, kalau sekiranya si sayyid punya keinginan setelah mentaklik kemerdekaan dengan sifat untuk menjadikan kemerdekaan budak mu'allaq itu sebagai kafarat, kapan keinginan itu muncul? Setelah hasilnya sifat. Yang tadi sebelum sifatnya hasil. Sekarang setelah sifat itu ada. Kata sayyid, jika kamu mampu menghafal surat Al-Baqarah, kamu merdeka. Budaknya sudah mampu menghafal, kemudian saat itu dia merdekakan untuk kafarat, maka hukumnya tidak sah. Sama halnya dengan dia mengulang taklik lalu menambahkannya untuk kafarat. Contoh, indakhat taddar fa anta hurun an kafarati.
apabila kamu masuk rumah kamu merdeka untuk kafaratku, maka hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena budak tersebut bisa merdeka dengan masuk rumah. Nah, ketika hasil masuk rumah dia langsung merdeka, bukan karena kafarat, bukan untuk kafarat. Beda halnya kalau dia mentaklik kemerdekaan budak kafarat dengan sifat. Yang tadi mengkaitkan budak yang merdeka dengan sifat dikaitkan untuk kafarat. Kalau yang ini beda lagi, dia merdekakan untuk kafarat tapi bagi sifat. Saya merdekakan kamu untuk kafarat zihar saya jika kamu masuk rumah. Jadi jikanya di ujung, maka hukumnya sah. Atau boleh juga dipangkal tapi langsung, tidak pernah dijanjikan sebelumnya. In dakhalta dara fa anta hurun an atau min kifarati. Kalau kamu masuk rumah kamu merdeka untuk kafaratku, maka dia merdeka untuk kafarat dengan sebab masuk rumah. Bisa dibedakan? Jadi kalau sudah terlontar ucapannya kemudian diulang kembali ditumpangi dengan kafarat, tidak sah. Kalau dari awal memang niat kafarat tapi pakai syarat, maka hukumnya sah. Nah, mandi. Walahu ittaqu abadaihi an kafarataihi an kullin minhuma. Dan boleh bagi suami boleh merdekakan akan dua orang budaknya dari dua kafaratnya suami, dari setiap dari keduanya dua budak. Nisfa zal abdi wa nisfa zal abdi, akan setengah budak yang ini dan setengah budak yang itu. Fa in fa'ala zalika waqa'al itsku kadzalika li usulil maqsudi. Maka jika melakukan ia seseorang akan demikian, niscaya terjatuhlah atau terjadilah perbuatan memerdekakan seperti demikian karena hasil tujuan dari memerdekakan abadaini anil kafarataini, dua budak untuk dua kafarat, bima fa'ala, dengan sebab sesuatu yang melakukan ia suami atau seseorang. Wakila, dan satu pendapat, ya tiku abdun an kafaratin wa abdun anil ukhra. Merdekalah satu budak untuk satu kafarat dan satu budak untuk kafarat yang lain. Wayal ta'arruduhi lin nisfaihi, dan sia-sialah ta'arudnya seseorang untuk dua kali setengah. Walau ittaqa mu'syirun nisfaini lahu min abadaini, dan jikalau memerdekakan oleh seseorang miskin akan dua kali setengah baginya seseorang dari dua budak, an kafaratin alaihi, untuk satu kafarat yang wajib terhadapnya. Fal asahu, maka pendapat asah, ijza'u in kana bakihima hurran, mencukupi jika adalah sisa dari kedua-duanya budak itu merdeka, bi khilafi ma idza kana raqiqan, dengan sebalik sesuatu ada ia sesuatu itu berstatus budak. Wal farqu annahu hasala maqsudul itski, dan
Perbedaannya adalah sesungguhnya hasillah maksud memerdekakan anil takhlisi minarriki fil awwali duna tsani, dari melepaskan dari status budak pada yang pertama, tidak pada yang kedua. Wakila dan menurut satu pendapat yujzi'u i'taqun nisfaini mutlaqun tanzilan lahuma, mencukupi oleh memerdekakan 2 kali setengah secara mutlak karena memposisikan bagi keduanya manzilatal wahidil kamili, akan posisi yang sama yang sempurna. Wahidil kamil, manzilatal wahidil kamil, pada posisi yang satu yang sempurna. Wakila dan menurut satu pendapat la yujzi'u i'taquhuma mutlaqan, tidak cukup memerdekakan keduanya budak secara mutlak, li'annal ma'mura bihi i'taqu raqabatin walam yujad fi zalik, karena sesungguhnya yang diperintahkan dengannya seseorang itu memerdekakan satu budak dan tidak ditemukan pada demikian. Walau a'taqa abadan an kafaratin, jikalau memerdekakan oleh seseorang akan satu budak dari kafarat, bi'audin sebagai imbalan alil abdi atasnya budak, kan qala seperti bahwa berkata ia seseorang, anta hurrun an kafarati, kamu merdeka dari kafaratku, ala anta rudda ala, sesungguhnya tidak semata-mata akannya memerdekakan kepadanya kafarat, bal akan tetapi dhamma ilaiha qasdal iwadi, akan tetapi ia tambahkan kepadanya kafarat akan maksud imbalan. Wakila menurut satu pendapat yujzi'u anha wa yasqutul iwadu, mencukupi darinya kafarat dan gugur oleh imbalan. Wa istatrada dan memulai, wa istatrada musannifu dan memulai oleh musannif tabaan lahum, karena mengikuti kepada mereka, bizikri masaila fi matnis tada'a i'taqah bi'audin bi'aiwadin, dengan menyebutkan masalah-masalah pada seseorang yang menuntut atau mengaku akannya merdeka dengan sebab imbalan. Faqala, maka musannif berkata, seseorang punya 2 kafarat, satu kafarat pembunuhan, satu kafarat zihar. Dia juga punya 2 budak. Lalu dia merdekakan 2 budak untuk 2 kafarat. An kulli minhuma nisfa dzal abdi wa nisfa dzal abdi, dari masing-masing 2 budak itu setengah ini budak dan setengah ini budak. Saya merdekakan setengah budak ini untuk kafarat zihar dan setengah budak ini untuk kafarat pembunuhan. Fa in fa'ala dzalik wa qa'al isku kadzalik, kalau dia lakukan praktek seperti itu, terjadilah pemerdekaan seperti itu. Setengah budak ini untuk zihar, setengah budak ini untuk
pembunuhan. Kemudian ketika budak dimerdekakan setengah, menular dia ke seluruh tubuhnya. Kan tidak boleh budak dimerdekakan setengah. Nah, maka hasillah maksud memerdekakan dua budak untuk dua kafarat dengan perbuatan dia tadi, karena kemerdekaan itu menular. Nah, menurut pendapat yang kedua, merdeka setiap satu budak untuk satu kafarat, satu budak lagi untuk kafarat lain. Itu pendapat kedua. Budak ini total untuk kafarat zihar, budak ini total untuk kafarat pembunuhan. Pendapat yang tadi mengatakan budak ini separuhnya bayar kafarat zihar, separuhnya kafarat pembunuhan. Budak ini separuh untuk zihar, separuh untuk pembunuhan. Tapi contohnya berarti lengkapnya begini: aku merdekakan budak ini separuh untuk zihar, separuh untuk pembunuhan. Aku merdekakan budak ini separuh untuk zihar, separuh untuk pembunuhan. Itu contoh lengkapnya. Nah, berarti di sini separuh, sini separuh, jadi berapa? Satu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua enggak. Ini yang separuh zihar, separuh pembunuhan jadi zihar. Separuh pembunuhan surah zihar jadi pembunuhan. Itu terserah, itu khilaf lafzi namanya. Bagi-bagi. Wa yamu ta'arudu linisfain, sia-sialah penyebutan dua kali setengah. Titik. Nah, kalau orang miskin dia memerdekakan dua kali setengah milik dia, pertanyaannya, si miskin itu berapa orang memiliki budak? 10. Satu. Tapi satunya dari mana? Satunya dari mana? Dari dua budak. Dari dua kali setengah. Nah, ada satu orang miskin terlibat zihar. Dia punya budak. Ini satu budak, saham dia setengah. Setengah lagi milik kawannya. Dan dia punya lagi satu budak. Nah, separuh milik kawannya, separuh milik dia. Jadi total budak dia itu satu. Cuman setengah di budak orang ini, setengah budak orang ini. Bagaimana kalau si miskin itu memerdekakan dua kali setengah lahu milik dia dari dua budak? An kafaratin alaih, untuk membayar kafarat menjadi kewajibannya. Menurut pendapat asal cukup kalau sisanya menjadi merdeka. Kalau sisanya menjadi merdeka, apa maksudnya sisanya merdeka? Si miskin itu mampu menebus separuh budak kawannya ini sehingga separuh ini merdeka, mampu menebus separuh budak ini sehingga jadi merdeka. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, memang budak ini sudah setengah merdeka, tinggal setengah lagi budak milik dia. Budak ini setengah merdeka, setengah lagi milik dia, maka dia merdekakan dua kali setengah, maka sahlah kafaratnya kalau sisanya sudah merdeka. Dengan sebalik apabila sisanya masih budak, karena faktor dia miskin dan dia tidak mampu mengganti jatah kawannya, maka kemerdekaan itu tidak menular ke yang lain. Jadi setelah dia merdekakan setengah, ini jadi budak setengah, budak separuh budak. Ini separuh budak, separuh merdeka. Maka itu tidak sah menurut pendapat kuat. Kenapa tidak sah? Apa beda sama di atas? Nah, apa bedanya? Di atas satu orang punya dua budak, separuh untuk zihar, separuh untuk pembunuhan, separuh untuk zihar, separuh untuk pembunuhan, jadi
setengah sini setengah ini gabung jadi sah. Di sini kenapa nggak sah? Bedanya adalah annahu hasala maqsudul izki anit takhlis minal riki fil awwali, karena sesungguhnya tujuan kemerdekaan yaitu membebaskan dari status budak itu ditemukan pada kasus pertama tadi, yaitu separuh budak dijadikan untuk zihar, separuhnya untuk pembunuhan. Maka budak ini totalnya merdeka, dia bebas. Ini juga separuh untuk pembunuhan, separuh zihar, jadi totalnya merdeka, dia bebas. Maksudnya tercapai. Jika setengah di sini tambah setengah di sini jadi sah. Kalau dalam setengah sini gak sah. Ini setengahnya dimerdekakan setengah budak, setengah dimerdekakan setengah budak, setengah tambah setengah jadi satu, dan sisanya masih budak. Kebebasan itu tidak ada. Itu bedanya. Pendapat kedua cukup. Pendapat kedua melihat dari sudut pandang memerdekakan 2 kali setengah itu sama menempati posisi memerdekakan 1 budak sempurna. Wahidil kamil itu artinya 1 budak sempurna, jangan 1 doang. Nah, manzilatal wahidil kamil menempati posisi 1 budak yang utuh. Pendapat kedua mengatakan, pendapat ketiga mengatakan la yujizu ittaquhuma mutlaq, tidak mencukupi memerdekakan keduanya 2 budak mutlak. Tidak mencukupi memerdekakan keduanya 2 kali setengah mutlak. Mau sisanya merdeka, mau sisanya budak, pokoknya enggak sah. Kenapa tidak sah? Karena diperintahkan adalah itsku raqabah, memerdekakan 1 budak utuh. Sementara yang kamu lakukan adalah memerdekakan 2 kali setengah budak. Maka tidak ditemukan itsku raqabah pada kejadian tersebut. Jadi ada 3 pendapat. Nah, di kejadian pertama terjadi khilaf lafzi. Di kejadian kedua terjadi 3 pendapat. Pendapat yang kedua tafsil. Kalau sisanya merdeka sah, kalau sisanya budak tidak. Pendapat yang kedua sah mutlak. Pendapat yang ketiga batal mutlak. Jikalau seseorang memerdekakan budak tapi pakai imbalan, walaupun imbalannya kecil, jadi kata suami yang melakukan zihar kepada budaknya, kamu merdeka untuk kafaratku dengan syarat kasih uang saya 100.000, pakai imbalan 100.000, maka tidak mencukupi. Hal demikian untuk kafarat. Kenapa tidak cukup? Karena pemerdekaan budak itu tidak murni. Li'annahu lam yujarridil ittaq laha, karena pemerdekaan tidak murni untuk kafarat, tetapi ada ditumpangi oleh tujuan mencari imbalan walaupun kecil, maka tidak sah. Pendapat kedua sah untuk pemerdekaan, imbalannya saja yang dibatalkan. Jangan pemerdekaannya dibatalkan, kasihan dia, imbalan saja dibatalkan, pemerdekaannya sah. Titik. Istadradal musannif. Nah, istadrada di sini zikru syai'in fi ghairi mahallihi limunasabatin, itu mana istidrad. Istidrad menyebut sesuatu bukan pada tempatnya, tapi disebut juga karena ada hubungan. Jadi musannif akan menyebut di sini beberapa masalah yang seharusnya tidak disebut di sini. Masalah ini enggak ada hubungannya sama kafarat.
nggak ada hubungannya. Tapi disebut juga karena pas momennya, itu disebut dengan istidrak, yaitu tentang orang yang mengaku merdeka dengan pakai imbalan. Maka beliau berkata, walitaku bimali katolakin bi, dan adapun memerdekakan dengan harta itu seperti talak dengan harta. Ai bahwa min janibil maliki, dan dianya memerdekakan dari sisi pemilik itu muawadatun, itu tukar menukar. Fiha syaibatut takliki, dan padanya memerdekakan itu terdapat unsur campuran taklik. Wa min janibil mustad'i muawadatun, dan diantara sisi pihak penuntut itu ada muawadah, adanya tukar menukar. Fiha syaibatul ju'alah, dan padanya memerdekakan itu terdapat unsur ji'alah. Kalau qala, jikalau berkata ia penuntut, pendakwa, atik amma waladaka ala alfin, merdekakanlah budak waladmu atas 1000. Fa'ataqa, maka pemilik memerdekakan. Lalu memerdekakan pemilik, niscaya nafadzal i'taku, sukses atau sah memerdekakan. Walazimahu iwadu, dan wajib akannya penuntut oleh imbalan yang disebutkan. Wa kana zalika iftidaan, dan adalah itu hal demikian tebusan minal mustaja'in kakhtila'il ajnabi, dari pihak penuntut seperti penerima khuluk dari pihak lain. Wa kazal permintaan khuluk dari pihak lain. Wa kazal qala, dan demikian juga sekiranya berkata pendakwa, a'tik abadaka ala kaza, merdekakanlah budakmu atas demikian. Fa'ataqa, lalu pemilik memerdekakan. Fa'inahu, sesungguhnya kama yanfudul itqu qat'an, sebagaimana sah oleh merdeka sejak tanpa ada perselisihan. Yalzamuhu iwadu fil asahi liltizamihi iyahu, niscaya wajib akan pendakwa oleh imbalan menurut pendapat asoh, karena menanggungnya membayar hanya kepada dia. Wasani, ada pendapat kedua, la yalzamuhu, dan tidak wajib membayar imbalan, izla iftada'a fi zalika liimkani, karena tidak ada tebusan pada hal demikian, karena liimkani naqlil milki fil abadi, karena memungkinkan memindahkan kepemilikan, berpindahnya status kepemilikan pada budak. Bi khilafi ummil walad, karena berbedanya ummul walad. Wa in qala a'tikhu anni ala kaza fa'ala, maka sekiranya pendakwa mengatakan merdekakanlah akannya budak dariku atas demikian, fa'ala, maka terjadilah. Niscaya seseorang maka melakukan niscaya melakukan seorang, maka melakukan seseorang. Ataqa anit talibi wa alaihi iwadi, dan memerdekakan niscaya merdeka darinya penuntut atas kewajibannya oleh imbalan. Bitadamuni ma zukira lil bai'i,
karena menanggung sesuatu yang disebutkan dari jual beli. Litawakkufi itki alal milki, karena tergantungnya memerdekakan atas pemilik, hak milik. Faka'annahu qala, maka seolah-olah dia pemilik berkata, bi'nihi bikaza, juallah kepadaku sekian-sekian. Wa'atikhu anni, dan merdekakanlah budak kepadaku. Pokoknya aja bahu, sungguh aku mengabulkannya. Sungguh mengabulkan ia seseorang kepada budak, akannya budak, permintaan mustadhi. wala sahhu, adapun pendapat asah, annahu yamlikuhu akiba lafzil i'taki, sesungguhnya pemilik akannya, sesungguhnya penuntut itu atau mustadhi memiliki budak setelah lafaz memerdekakan. Minal mujibi, dari mengabulkan, dari pihak pengabul. Kaqaulihi, seperti perkataan penuntut, perkataan mujib, atiktuhu angka, merdekakanlah, aktakutuhu angka, merdekakanlah, Aku merdekakan akannya budak. Aku merdekakan akannya budak dari engkau. Li'annahu lazi hasala bihil milku, karena sesungguhnya yang terwujud dengannya memerdekakan oleh pemilik. Summa ya'tiku alaihi, kemudian memerdekakan atasnya, atas mujib, lita'akhuri itki anil milki, karena menundanya atau menterakhirkan memerdekakan darinya pemilik. Wakila, menurut satu pendapat, yahsulul milku wal itku ma'an, terwujudnya oleh pemilik dan memerdekakan secara bersamaan. Inda tamami lafzil tamamin, inda tamamin lafzil, inda tamamil lafzil itki, ketika menyempurnakan lafaz memerdekakan. Lihusulihima bihi, karena terwujudnya hak milik atau memerdekakan. Summa akhazal musannifu fi bayani, kemudian memulai ia musannif pada menjelaskan man yalzamuhu itku anil kafarah, dari mewajibkan akannya budak Bayani man yalzamul itku, menjelaskan orang-orang yang wajib akannya oleh memerdekakan dari kafar. Pada menjelaskan dari orang-orang yang mewajibkan oleh seseorang akan budak dari kafarah. Musannif mengatakan intak bimalin katolakin bihi, memerdekakan dengan harta sama dengan cerai pakai harta, yaitu khulu'. Maka memerdekakan harta, memerdekakan pakai harta dari pihak pemilik budak, akadnya muawadhah, campur taklid.
dan dari pihak si peminta mustad'i itu muawadah campur ju'ala. Contoh, jikalau seseorang berkata, aktik umma waladik, merdekakan ummu waladmu, ala alfin, dengan bayaran 1.000. Fa'ataqab, lalu orang itu memerdekakan ummu waladnya, maka tembuslah pemerdekaan tersebut dan wajib terhadap mustad'i yang ngomong minta tadi oleh membayar imbalan yang telah disebutkan. Wa kana dzalik, 1.000 itu, imbalan itu merupakan tebusan daripada mustad'i sang peminta, sama hukumnya dengan permintaan khulu dari pihak lain. Ceraikan istrimu, saya bayar sekian. Kalau dia ceraikan istrinya, orang ajnabi itu harus bayar sekian. Merdekakan budak ummu waladmu, saya bayar sekian. Dia merdekakan budak ummu waladnya, seharusnya dia merdeka ketika Said meninggal, sekarang merdekanya tembus, maka si peminta mustad'i, penuntut atau yang bermohon, dia wajib bayar. Begitu juga kalau mustad'i berkata kepada pemilik budak, aktik abdak ala kata, merdekakan budakmu, ini budak tulain kaum walad, dengan bayaran sekian. Lalu dia memerdekakannya, fa innahu kama yang fuzul itsu qat'an, maka hukumnya sama dengan memerdekakan tembus, dan dia wajib membayar iwad bil as-sahih. Nah, dia wajib membayar iwad. Kenapa wajib? Iltizamiyah, karena dia telah mewajibkan iwad itu kepada dirinya. Menurut pendapat yang kedua, tidak wajib dia bayar. Kenapa tidak wajib dibayar? Merdeka, budak merdeka, orang meminta tidak wajib bayar karena tidak ada tebusan pada hal tersebut, karena tidak ada penebusan dalam hal itu. Nilai iftidaknya nggak ada. Kalau dalam masalah talak ajnabi itu ada nilai iftidak, karena yang melakukan talak hanya suami yang bisa. Pihak ketiga tidak bisa melakukan talak. Supaya dia bisa melakukan talak, dibayarlah dia. Itu namanya nilai iftidak. Ummul walad juga ada nilai iftidak di sana. Karena ummul walad tidak mungkin lagi pindah tangan kepada orang lain. Ummul walad tidak mungkin lagi pindah tangan kepada orang lain, pasti selalu bersama saidnya itu. Maka orang lain tidak bisa memerdekakan ummu walad itu kecuali hanya said itu sendiri, sehingga dibayar ada nilai iftidak. Tapi kalau budak tulain yang diomongin begitu, maka budaknya merdeka, bayar tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena tidak ada nilai iftidak. Kenapa tidak ada nilai iftidak? Karena bisa saja hak milik pada budak itu berpindah daripada pemilik awal kepada mustad'i. Nah, budak itu bisa dibeli oleh orang yang minta kemerdekaan. Kalau dia mau memerdekakan, kenapa dia tidak beli dulu? Setelah dia beli, baru dia merdekakan. Itu bisa dilakukan. Beda halnya sama ummu walad. Ummu walad nggak bisa dibeli lagi. Nah, karena dia ummu walad tidak ada lagi bahasa pindah tangan, maka berlakulah hukum penebusan sama dengan khulu ajnabi. Jika seseorang berkata,
kepada pemilik budak, aktikhu anni ala kada. Ada penambah redaksi anni, merdekakan olehmu budakku, budak itu untukku dengan bayar sekian. Maka si fulan pemilik budak memerdekakannya, ataqa anit talib, budak itu merdeka untuk yang bermohon. Berarti dia yang memiliki hak walatnya, dan yang bermohon wajib bayar imbalan. Kenapa wajib membayar imbalan? Litadammuni ma dzukir lil bai', karena mengandung ucapan yang disebutkan tadi unsur jual beli. Karena mengandung kata-kata yang diucapkan tadi jual beli. Kenapa sampai dikatakan mengandung unsur jual beli? Karena kemerdekaan bergantung kepada hak milik. Dia bilang apa tadi? Merdekakan dia untuk aku. Bisakah aku merdekakan kalau belum dimiliki? Tidak bisa. Aku tidak bisa merdekakan budak itu kalau belum aku memiliki budak itu. Berarti sebelum merdeka ada, berarti dia telah membeli budak tersebut. Adalah unsur jual beli di dalamnya. Faka'anahu qal, seolah-olah redaksi di atas, kalau kita jabarkan urutan hukumnya, maknanya begini: bi'nihi bikadza, jual olehmu kepadaku budak itu harga sekian, lalu merdekakan olehmu budakku untuk namaku, lalu si pemilik mengabulkannya. Menurut pendapat as-sahih, annahu yamlikuhu akibat lafzil iqta, sesungguhnya si mustari memiliki budak tersebut setelah lafaz kemerdekaan diucapkan oleh si mujib, yaitu si pemilik budak yang mengabulkan keinginan daripada si mustari. Nah, seperti perkataan dia, aqtuhu angka, aku merdekakan budak ini untuk kamu. Nah, setelah hal itu diomongin, berarti budak ini pindah tangan kepada si petalib. Setelah itu baru jatuh hukum kemerdekaan. Karena yang namanya itsku pasti diawali oleh milk. Li'annahu alladhi hasala bihil milku, karena yang namanya merdeka itu hasil dengannya oleh hak milik. Nah, setelah pindah tangan, pindah ke tangan dia menjadi hak milik, summa ya'tiqu alaih, lalu merdekalah budak itu atas nama si talib. Dita'akhuril itski anil milki, karena merdeka urutannya setelah dimiliki. Itu menurut pendapat as-sahih. Menurut muqabil as-sahih, hasilnya serentak. Milik, merdeka, hasil serentak ketika selesai mengucapin kalimat aqtabtuhu angka, aku merdekakan budak ini untuk kamu. Langsung budak jadi milik si peminta, langsung merdeka. Sama dengan seorang anak membeli ayahnya, terjadi jual beli, otomatis merdeka. Lihusulihi mabih, karena hasil keduanya milik sama itsku dengan dimerdekakan. Titik. Nah, kemudian nanti musannaf baru membahas tentang siapa-siapa yang wajib memerdekakan budak untuk kafarah. Wallahu a'lam bishawab. Wal marji wal ma'ab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.